Pembahasan hari ini masih dari kitab Jawahirul Anfas fi ma yurdi Rabban Nas min kalam al-Imam al-Qutb Ali bin Muhammad al-Habashi radhiyallahu anhu, yang dikumpulkan oleh murid beliau Sayyid Umar bin Muhammad Maula Khailah, juz 3 halaman 84. Pembahasan tentang cara melebur dosa ghibah, yang mana sangat baik sekali untuk dijadikan iktibar, sebab jawabannya berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manaman, di alam ru'yah, di alam mimpi. وقال رضي الله عنه مخاطبا للسيد سالم بن صافي: هل رأيت رؤيا في حجك؟ قال: نعم، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. فقال: رؤياه صلى الله عليه وسلم رؤيا حق. Suatu waktu Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habashi bertanya kepada seseorang yang kembali daripada haji, apakah engkau ketika engkau berhaji bermimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dijawab oleh orang itu, iya. Kata Habib Ali, mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mimpi yang benar. Qala sallallahu alaihi wasallam: man ra'ani fil manam faqad ra'ani haqqan. فإن الشيطان لا يتمثل بي. Dalam sabda Nabi, siapa yang bermimpi aku, maka mimpinya adalah benar, sebab syaitan tidak akan bisa menyerupai aku. Wa qala radhiyallahu anhu, qala Syekh Abul Mawahib Asy-Syadzili. Abul Mawahib Asy-Syadzili ini salah satu pengikut Thariqah Syadziliyah, bukan pendirinya ini. Salah satu pengikut Thariqah Syadziliyah. Beliau terkenal selalu bermimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik tidur malam, tidur siang, tidur ayam-ayam, kata orang Indonesia, lapat-lapat, tertidur sedikit, tetap bermimpi Nabi. Luar biasa ini orang. Kata beliau, Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fawada'a yadahu ala qalbi wa qala: ya waladi, al-ghibah haram. Kata Syabul Mawahib, saya bermimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Nabi letakkan tangannya di atas hatiku. Beliau sentuh dadaku. Dan kata Nabi, wahai anakku, ghibah hukumnya haram. Alam tasma' qaulallahi wa la yaghtab ba'dukum ba'da. Apakah engkau tidak mendengar firman Allah, jangan berghibah sebagian kalian kepada sebagian yang lain? Mimpi ini sebuah tarbiyah ruhaniyah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk Syekh Abul Mawahib Asy-Syadzili. Dan bukan hanya beliau yang menerima ujian hidup yang sepintas dianggap ringan, padahal sangat berat.
sepintas dianggap biasa-biasa, padahal luar biasa. Kenapa dianggap biasa? Sebab kalau saya katakan terjadi setiap hari tidak tepat. Nyaris setiap waktu. Apalagi di zaman kita. Di zaman alat-alat yang serba modern, serba canggih. Sampai saya pernah punya pendapat, tidak ada satu detik pun di alam dunia saat ini yang kosong dari ghibah. Entah ghibah itu sedang muncul di siaran radio, televisi kah, internet kah, surat kabar kah, tapi tiap detik alam dunia tidak kosong dari ghibah kalau saat ini. Ini musibah besar bagi yang beranggapan bahwa dosa adalah sesuatu yang besar. Kalau bagi yang beranggapan bahwa dosa adalah hal biasa saja, ya seperti tidak ada apa-apa. Karena itu kita lanjutkan dulu mimpi Al-Imam Syadzili yang diperingatkan Nabi Muhammad SAW tentang ghibah. Kenapa peringatan itu sampai terjadi? Wa kana qad jalasa indi jama'atun faghtabu ba'dhan nas. Sebelum mimpi itu terjadi, ada sekelompok orang duduk bersama aku, dan ketika duduk itu mereka bergunjing, menghibah, membicarakan keburukan orang lain. Orang ini pergi, ketika tidur beliau diperingatkan Rasulullah SAW. Lanjut mimpinya. Thumma qala li sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam mimpi itu selanjutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada aku, fa in kana wala budda min sama'ika ghibatan nas faqra surat al-Fatihah wal ikhlas wal mu'awwidhatain wahdi thawabaha lil mughtab fa innal ghibah wath thawab yatawazanani wa yatawafagani insyaallah ta'ala. Kalau memang kamu, kata Nabi, mau tidak mau memang harus mendengar orang berghibah. Jadi sebetulnya Abul Mawahib ini tidak ikut ghibah. Dia tidak mengeluarkan suara, tidak ikut membicarakan aib orang, tapi dia mendengar. Mendengar saja sudah bermasalah. Mendengar saja sudah menyebabkan hati kotor. Mendengar saja syarikun lil ghaid. Siapa yang mendengar, dia telah terlibat di dalam dosa. Karena itu kata Nabi, kalau kamu memang mau tidak mau harus mendengar. Jelas yang dimaksud Nabi ini hati tidak ingin ya. Dan ini juga kita alami. Orang-orang yang ingin melarikan diri dari dosa ghibah dan hidup di akhir zaman, sulit sekali. Karena itu saya nukil ini riwayat karena sangat penting sekali untuk diamalkan untuk peleburan dosa dari kelompok orang-orang yang hidup di akhir zaman tapi ingin bebas dari dosa ghibah. Saya ulangi lagi, sangat penting ini. Fa in kana wala budda min sama'ika ghibatan nas. Kalau mau tidak mau kamu harus mendengar orang ghibah, harus mendengar orang bergunjing. Faqra surat Al-Fatihah. Maka bacalah surat Al-Fatihah. Surat
al-ikhlas wal mu'awwidhatain 'alak nas wahdi thawab hadil mughtab, hadiahkan pahala surat-surat tadi kepada orang yang dighibah, hadiahkan pahalanya kepada orang yang digunjing. Supaya lebih jelas, jadi yang dimaksud riwayat ini, umpama yang digunjing namanya Zaid, maka kita membaca surat Al-Fatihah 1 kali, Qul huwallahu ahad 1 kali, Qul a'udzu birabbil falaq 1 kali, Qul a'udzu birabbin nas 1 kali, dan pahala surat-surat tersebut kita hadiahkan untuk Zaid. Itu maksudnya Nabi. Lanjut tentang mimpi. Fa innal ghibata wath thawaba yatawazanani wa yatawafaqan. Maka nanti dosa ghibah dengan pahala surat itu jadi balan. Umpama dosa ghibahnya 100, pahala surat yang kita hadiahkan kepada orang yang kita gunjing 100 ketemu 100 jadi 0. Jadi kita tidak terlibat dosa lagi. Silahkan Anda sebarluaskan mimpi yang luar biasa ini dari Syekh Abdul Mawahib Asy-Syadzili kepada saudara-saudara kita kaum muslimin, muslimat, terutama kelompok yang percaya dengan kaum sufi. Sebarkan, luar biasa ini riwayat, dan akan sangat bermanfaat sekali. Bab kesian, kadang orang-orang yang mengamalkan thariqah, mengamalkan ijazah, mengamalkan wirid, dia sudah puasa 40 hari, dia sudah puasa 7 hari, kemudian tidak sengaja dia ghibah, hancur lagi tirakatnya. Ada orang sedang mengejar Lailatul Qadar, dia jaga dari mulai malam 1 Ramadan, sebab orang ini faham Ramadan, gawat urusan ghibah di Ramadan, lebih gawat dari di bulan lain. Bisa kita tidak dapat Lailatul Qadar gara-gara dengar ghibah. Khamsun yufattirna as-sa'im al-kadhibu wal-ghibatu wal-namimatu wal-yaminul kadhibatu wan-nadharu bisyahwah. 5 perkara ini batalkan pahala puasa: dusta, 2 ghibah, 3 namimah, 4 sumpah palsu, 5 laki melihat wanita atau wanita melihat laki dengan syahwat. Ini bukan hanya membatalkan pahala puasa, Anda bisa tidak jadi dapat Lailatul Qadar, waliyadzubillah. Karena itu ghibah yang kita dengar di bulan Ramadan, apalagi stasiun TV itu luar biasa sekali di bulan Ramadan itu. Coba cari satu acara yang bukan ceramah ya, cari dengarkan. Ketika Anda akan salat maghrib atau siang, 1 jam saja, bisa tidak kosong dari ghibah itu? Sulit. Karena itu ijazah ini sangat nafi' insyaallah, sangat berguna bagi kita. Siapa yang ingin mengamalkan ijazah ini, saya berikan ijazah dan saya ijazahkan untuk menyebarluaskan kepada siapapun yang ingin mengamalkannya. Alhamdulillah, riwayat ini diriwayatkan oleh Al-Habib Imam Al-Qutb Ali bin Muhammad Al-Habashi. Kita juga tahu beliau ahlul ru'yah nabawiyah. Habib Ali juga seorang wali yang sangat sering bermimpi Rasulullah SAW. Bahkan bukan hanya bermimpi, bahkan di alam yaqadzah, di alam jaga.
saya ketika menemukan riwayat ini di Majmu' Kalam Habib Ali, sangat senang hati saya. Sebab ini sebagai penguat. Riwayat ini sudah lama saya temukan di kitab Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani dan lain-lain kaum sufi. Tapi riwayat dari Habib Ali menguatkan saya bahwa beliau juga membenarkan riwayat ini, bahwa beliau juga membenarkan ijazah ini. Sebarluaskan, bermanfaat insyaallah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang bermimpi Syekh Abdul Mawahib Asy-Syadzili juga bisa kita jadikan madrasah yang tersendiri. Insyaallah saya niat lain waktu akan saya bahas khusus tentang kelebihan-kelebihan beliau sampai beliau berhasil sedahsyat itu selalu bermimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa beliau sampai mampu bukan sekali, dua kali, bahkan terkadang berkali-kali. Bukan di dalam satu hari loh, di dalam satu tidur. Di dalam satu tidur itu bisa takarrar, berulang-ulang mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan di lain tempat ada orang yang ingin mimpi Nabi sampai mati tidak mimpi-mimpi. Sampai menjerit-jerit, menangis, sampai ketakutan. Kenapa? Dosa apa sehingga saya tidak pernah bermimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tapi yang ini berulang-ulang terus mimpi Rasulullah.